Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak? Sudah aman? Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua lahir dari petikan takbir pada saat ibu melahirkan kita. Dan dia tidak pernah bisa membandingkan sakit itu dengan bahagia pada saat kita sudah lahir di dunia ini. Kemudian yang ketiga yang tidak pernah bisa dilakukan oleh seorang suami adalah menyusui dan merawat anak-anaknya. Inilah yang bisa dilakukan oleh ibu, tapi tak mampu dilakukan oleh ayah, bapak, semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Dilahirkan, dirawat, disusui. Tidak pernah ada rasa keluh yang dikeluarkan oleh almarhum. Maka silakan tanya ibu, silakan tanya bapak, dan khususnya kepada anaknya almarhum. Pernahkah kita mendengarkan almarhum itu menyesal dengan segala perbuatan kita lakukan? Bapak Bupati juga telah ditinggalkan oleh ibunda tercinta. Mohon maaf Bapak Bupati, kita tidak akan pernah bisa lagi mendapatkan ganti. Jabatan bisa kita dapat, tapi pengganti ibu kita tidak akan pernah bisa kita dapatkan lagi. Maka seandainya anak ada yang lupa kepada orang tuanya, ya Allah ya Rabbi, di mana engkau simpan perasaanmu? Di mana engkau simpan perasaanmu sebagai seorang anak? Jika telah menjadi orang yang sukses, engkau lupa dengan orang yang melahirkanmu. Di mana engkau simpan perasaanmu? Setelah menjadi pejabat, engkau sudah melupakan orang yang telah melahirkan. Tidak sedikit ada anak yang setelah menjadi pejabat lupa kepada suami, orang tuanya, lupa kepada ayahnya, lupa kepada ibunya karena faktor pengaruh mau mabuk disebut karena pengaruh istrinya. Jangan marah Budi. Ada saya punya jemaah Bu, mohon maaf teman sekaligus jemaah, menangis sambil curhat berkata, Ustaz, sakitnya hatiku sekarang Ustaz. Saya bilang kenapa? Istriku di rumah Ustaz. Bilang kenapa istri? Nah sudah menikah. Saya bilang bukan Ustaz. Tapi tanya ke Ustaz bilang begini, hei suamiku, kenapa engkau kasih gajimu tanpa sepengetahuanku untuk orang tuamu? Terus apa nak minta sekarang? Kenapa engkau sedih? Nah kasih dua pilihan sekarang istriku Ustaz. Apakah pilih orang tuaku? Nah saya anak satu-satunya dan orang tuaku sudah tua, sakit-sakitan di kampung Ustaz. Ataukah yang kedua, kupilih istrimu yang cantik dan bahenol ini. Langsung saya pukul pundaknya teman. Saya bilang gajimu, sertifikasimu sudah dipegang istri. Kalau orang tuamu meminta, sekalipun tidak meminta, punya hak untuknya engkau berikan. Jadi apa yang saya harus lakukan ini Ustaz dengan dua pilihan. Saya katakan Pak Bupati, Pak Wabu, terlalu banyak di perempuan lebih cantik daripada istrimu bos. Apa maksudnya Ustaz? Saya bilang kalau nak kasih pilihan istri tak begitu, maka ambil keputusan sekarang bahwa demi Allah kupilih orang tuaku yang telah melahirkanku. Langsung temanku berkata, Pak Bupati, baik Ustaz, saya akan ambil pilihan. Bismillah, Allahu Akbar, akan kuganti istri. Ada mantu perempuan tak lewat-lewat, tapi tidak ada di sini butuh. Soalnya aja. Baru yang di sana ya ada semua di sini. Coba bagi jujur Pak, mohon maaf. Setelah kita ini menjadi orang sukses, siapa yang pegang wanita Pak? Ulangi. Dulu siapa yang sekolahkan kita? Orang tua ta. Dulu siapa yang rawat kita Ibu? Orang tua ta. Siapa yang jaga ki siang malam? Orang tua ta. Setelah besar dan menjadi pejabat ki, siapa yang terima wanita Pak? Nyaman di dalam.
Siapa seorang istri lupa berbakti kepada mertuanya, maka insya Allah aku pastikan malam ini dapat menantu akan begitu toh sifatnya nanti sama kita. Alhamdulillah. Si mau. Ternyata teman setelah menikah 3 bulan langsung dia bilang, Ustaz, tenangnya hidupku, gajiku selalu nantarkan orang tua yang sakit di kampung. Setiap cair gajiku Ustaz, dia bagi 2 dengan orang tuaku. Saya bilang, itu tugas tak bos, itu tanggung jawab tak. Jangan engkau lupa, karena suksesnya kita itu sukses karena doanya kedua orang tua tak. Betul tidak? Tidak ada orang yang sukses seandainya bukan doa kedua orang tuanya. Mereka lah yang siang malam tanpa lelah bangun di tengah malam. Ya Rab, anakku ya Rab. Ya mungkin pada saat kita terbaring di rumah sakit yang menangis, sakitnya Rab. Seandainya bisa ya Rab, pindahkan sakitnya anakku kepada ya Rab. Pindahkan ya Rab sakitnya. Karena seorang ibu tak pernah bisa kuat jika melihat anaknya sakit. Betul tidak, Bu? Kita biasa laki-laki yang kuat apabila anak tak sakit. Maka pesan-pesan kepada kita semua, Pak, khususnya yang masih hidup istri, sayang istri tak, Pak. Jangan pernah engkau sakit-sakiti kasihan istri. Jangan pernah engkau sakiti. Jangan pernah engkau buat air matanya keluar. Karena jangan sampai di saat ia selalu menangis, ada laki-laki lain yang pergi ambilkan tisu matanya istri itu. Oh, cocok tidak? Kenapa Ustaz Hansar bahas ini? Karena terlalu banyak orang menangis karena suami yang mohon maaf kadang kasar kepada istri. Istri, Pak, adalah wanita yang lemah, tapi dia menjadi penyokong suksesnya kita pada saat nanti berjuang mengarungi bahtera kehidupan. Pak Bupati bisa sukses, itu tidak lepas dari istrinya juga. Dan tidak pernah diabaikan doa dari kedua orang tua. Namun sayang, Allah telah mengambilnya dan kita tidak akan pernah lagi bisa mendapatkan gantinya. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut atau stop, Ibu? Lanjut atau stop? Maka di saat almarhumah telah dimandikan dan dibungkus dengan kain kafan, semua anak-anaknya akan menatap dengan air mata yang menetes dari wajahnya, tanpa terkecuali juga menantu dan cucunya. Dan pada saat itulah berlaku ketentuan di mana orang yang sudah meninggal mesti diangkat dari dalam rumah, diantar menuju ke kuburannya. Maka di saat jenazahnya almarhum sudah dibungkus dengan kain kafan, diangkat jenazahnya dengan kalimat, kita sama-sama mempraktikkan mengangkat jenazah seolah-olah orang tua tak juga yang kita angkat. Sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ayo sama-sama gitu. La ilaha illallah. Ulangi sama-sama. La ilaha illallah. Saya ajak kita juga membayangkan di saat orang tua kita angkat menuju ke kuburannya. Kita sama-sama kembali membaca. Sama-sama lagi ulangi satu kali. La ilaha illallah. Di saat itu jabatan sudah tidak bernilai bagi kita pada saat mengantar orang tua. Harta juga tidak ada rasanya nilainya pada saat mengantar orang tua ke kuburan. Tidak ada itu. Yatba'ul mayyitu salasah, jenazahnya almarhumah diantar oleh 3 pengantarnya. Yang pertama yang mengantar jenazahnya almarhumah adalah yatba'ul mayyitu ahluhu, dia akan diantar oleh seluruh keluarganya. Menantu cucu akan datang, sepupu 2 kali juga akan datang, tanpa terkecuali teman di kantor akan datang. Itu kalau yang meninggal orang baik. Pasti banyak yang mengantar. Betul tidak? Kalau bayi sifat apa meninggal pasti banyak orang yang mengantar.
Ibu, kalau pulang nih sebentar Bu, tanya Mine, ada gitu di hati tak, kalau meninggal Kak ini kira-kira banyak yang antar Kak. Ada di sini jawabannya. Betul tidak? Pernah kejadian di dekat tol. Saya beritanya dari pihak keluarga, orang kaya raya, rumahnya besar sekali. Lalu saya tanya, banyak yang mengantar kini orang kaya ya? Dia bilang tidak sampai 10 orang, Ustaz. Saya bilang, kenapa memang ini banyak di keluarganya tuh? Nah bilang, biar saudaranya juga tidak mengantar, Ustaz. Saya bilang, apa penyakitnya? Nah bilang, biasa, Ustaz. Nah, ayo ingat semua. Kematian itu pasti datang. Tapi siapa yang akan mengantar kita semua? Kalau di saat kita punya jabatan, di saat kita punya segala-galanya, tapi lupa keluarga tak sendiri. Kalau banyak orang yang pernah kita tolong, pasti banyak orang yang akan menolong anak-anak tak. Betul tidak? Kalau 100 orang yang pernah kita bantu, yakinlah bahwa anak tak juga pasti akan dibantu oleh 100 orang. Itu kemarin teman-teman yang caleg kodok, ada yang menangis. Dia bilang, Ustaz, tidak ada suara aku. Saya bilang, banyak jika sedekah tak. Dia bilang, itu juga. Dia bilang, ada juga dia bilang, banyak anak sedekah aku, Ustaz. Saya bilang, ya ini juga kan ambil semua sedekah anak orang baru lupa gitu. Tapi tidak ada jadi sini begitu, Pak Di. Tidak ada jadi Budi. Tidak ada, di sananya aja ada begitu. Engkau akan diantar oleh keluarga, diantar oleh sahabat. Kalau orang yang meninggal orang baik. Apalagi almarhum, saya yakin banyak orang yang mengantar. Buktinya malam ini orang yang datang tidak main-main ramainya yang datang. Belum tentu kita meninggal nanti banyak orang yang datang ke rumah untuk menghadiri acara takziah kita. Maka tanya diri kita, tidak perlu terlalu banyak tertawa, tapi tanya diri kita, meninggal ada jika yang mengantarkan. Jangan sampai meninggal kita, ternyata hanya anak tak dan istri tak yang mengantar kita. Yang kedua, yatba'ul mayyitu malu. Engkau akan diantar oleh hartamu. Kalau yang meninggal, boleh dijawab. Kalau yang meninggal itu punya banyak mobil, punya 2 mobil contoh, punya Fortuner dan Avanza. Kira-kira yang mana yang akan ditumpangi suami tak Bu? Kalau lebih dulu meninggal suami tak. Mobil 2 sudah nak beli, mobil yang mana nak tumpangi kalau meninggal lebih dulu suami tak Bu? Kau ulang-ulangi dulu. Yang mana nak pakai? Pore-poreta. Lihat begini, kandah waga Polres. Nabila lalu istri tak ambulans. Kalau begitu ditanya tongki juga paling. Cincin gelang kalunta kalau mati dipakai atau tidak? Jawab lagi di jujur ki. Setelah dikubur ki masih sehat suami tak, siapa yang pakai itu cincin gelang kalunta? Bilang gitu lah. Siapa pakai? Ya ini yang cocok. Nah bilang istri baru dari papa. Kan santai makin. Nah, memang begitu itu. Santai makin. Saya pernah juga candai uminya di Madinah. Berarti magi beli begitu. Dia bilang kenang-kenanganmu. Saya bilang kalau lebih dulu kita meninggal masih kuat kak. Mau pakai cincin tapi istri baru. Ilaha illallah. Harta tidak ada yang dibawa. Uang yang kita tabung tidak dibawa. Rumah yang sudah kita bangun bukan milik kita. Apa yang kita bawa? Syukur-syukur kalau ada kain ikhram yang ditutupkan kepada tubuh, lalu dibawa, dibungkus dengan kain kafan. Kain yang terbaik adalah kain dan kain yang paling jelek namanya kain Kenapa dikatakan kain paling mahal itu kain terbaik adalah kain ikhram? Karena semua orang bangga pakai kain ihram itu. Tanggal 26 Ustaz Ansar insya Allah ke Tanah Suci kembali membawa jemaah. Saya sudah sampaikan di Manasik di Klaro bahwa beli memakai, mohon maaf semua jemaah, bagi ibu-ibu beli memakai kain sebaiknya yang warna putih.
untuk dipakai pada saat nanti dipakai ihram. Karena pada saat meninggal itu yang dibungkuskan ke anak-anak. Dan kenapa kain kafan dikatakan kain yang paling jelek? Karena kain itu tidak ada orang yang mau pakai selagi masih hidup. Coba nih, ada yang mau pakai Pak Ibu? Kalau ada yang mau pakai kain kafan, ku bawakan ki besok 30 meter. Tapi dengan catatan ku bungkus ki, baru ku bawa ki di Maros di Grand Mall. Tidak ada orang yang mau pakai. Tidak ada. Nah, sebelum dilanjut poin yang ketiga, ayo deh kita sama-sama istighfar, memohon kepada Allah ampunan. Mungkin usia kita semakin tua saat ini, kematian semakin dekat, tapi belum pakai menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya menuju alam kubur kita. Sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Terganggu mataku kayak ibu di dalam makam di kue. Jangan marah bu dia. Ulangi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Pengantar yang ketiga. Yatba'ul mayyitu ahluhu, keluargamu yang pertama. Yatba'ul mayyitu maluhu, hartamu yang kedua. Yatba'ul mayyitu amaluhu, amal ibadahmu yang ketiga. Sembahyang, bacaan Al-Quran, sedekah, sumbangan di masjid, menolong anaknya orang sehingga jadi orang sukses, alhamdulillah. Itu yang antar ke kuburan. Itu. Salatmu akan menjadi teman setia. Bacaan Al-Quranmu akan menemani dalam kuburan. Di saat almarhum sudah dimasukkan dalam kuburan, maka bacaan Al-Qurannya akan datang menemui lalu berkata, wahai sahabatku, apakah engkau mengenaliku? Maka almarhumah pun akan menjawab, man anta, siapakah engkau? Maka bacaan Al-Quran berkata, lihat dengan baik. Masa anda kenal? Dia bilang, saya tidak kenal engkau. Di dunia tidak pernah saya melihat sesempurna engkau. Lalu bacaan Al-Quran berkata, sayalah bacaan Al-Quran yang selalu engkau baca pada saat dulu masih hidup. Sekarang saya akan menjadi teman setiamu. Orang lain sudah pulang, tinggallah amal ibadahmu bersama tempat ini. Maka ibu-ibu yang belum sempat membaca Al-Quran, bapak-bapak yang belum sempat membaca Al-Quran, maka sempatkanlah satu hari minimal satu ayat. Ulangi sebentar berwudu lalu membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Diingat ceramah Ustaz Ansar walaupun satu ayat, berhenti lagi. Sadaqallahul azim. Lewat tuh ya. Besoknya lagi mengaji maki, nah bilang malaikat, satu ayat lagi sebentar ini, kalau sampai. Zalikal kitabu la raiba. HP berbunyi. Jujur maki, jangan ada dusta di antara kita. Angkat telepon atau kalau membaca Al-Quran. Jujur ki angkat telepon atau kalau lanjut baca Al-Quran. Maka langsung malaikat bilang, kita ambil HP ini itu. Halo. Kami mau sepertinya HP lebih penting daripada Al-Quran. Jujur maki Pak. Boleh dijawab. Bangun tidur ambil Al-Quran atau HP ki? 1-0. Sudah ki mandi ambil Al-Quran atau HP? 2-0 lagi. Sebentar, sebelum tidur ambil Al-Quran atau HP. Makanya berwasiat magi sama Nata, kalau mati karena kasih masukkan HP ku, kan tidak bisa kayak itu. Kalau tidak HP ku di dalam, la ilaha illallah HP. Tapi biasa anak-anak jam begitu. Mama anak insyaallah sama aja. Ya Allah ya Rabbi, sempatkan baca Al-Quran.
Bacalah Al-Quran karena itu akan menjadi penolong di saat orang semua akan pulang. Jangan pernah tinggalkan salat karena itulah yang menentukan perjalanan panjang kita di dalam lahat kuburan. Maka langkah beruntungnya kalau ada uang Bapak Ibu, berangkatlah memenuhi panggilan Allah untuk mengumandangkan talbiyah, untuk menyampaikan salam langsung kepada Rasulullah dan salat di depan Baitullah. Kenapa? Awal ma yuhasibu bil kabri. Yang pertama nanti dihasab dalam kuburan kita adalah salat. Sumpah jatah, pada ceng sumpah jatah. Kenapa dengan rahasia memenuhi panggilan Allah, bertalbiyah, melaksanakan haji ataupun umrah? Karena ada limpahan pahala yang dijanjikan. Kita buka satu persatu dulu sedikit. Salat satu kali di depan Baitullah, Nabi jelaskan, abdalu lebih besar nilai pahalanya, abdalu lebih besar nilai pahalanya dibandingkan orang yang salat di kampung kita di Pangkep. Bagaimana perbandingannya? Satu kali salat subuh berjamaah, maka bandingannya lebih besar dibandingkan salat mi'ata alfu salat, 100.000 kali salat berjamaah di Pangkep ini. Masya Allah. Nah itu yang dibawa. Almarhumah telah diperlihatkan pahalanya pada saat berada di tanah suci. Itu yang dibawa, Bu. Ulangi, itu yang dibawa. Maka seandainya salat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, satu kali salat berjamaah senilai dengan 100.000 kali salat berjamaah, maka umur kita setara dan kurang lebih sama 55 tahun 6 bulan. Maka semua yang hadir di tempat ini, seandainya orang tua tak belum pernah melaksanakan haji dan belum pernah melaksanakan umrah, ayo berangkat badalkan. Itu mina ada istilah badal haji ataupun badal umrah bagi anak menjadi kewajiban. Jangan biarkan ia tertidur lalu di dalam kuburannya dia menunggu pahala kita. Insya Allah. Ayo. Jual itu cincin tak cepat baru pergi ke umrahkan orang tua. Daripada napake nanti suami itu. Jenazah kemudian dibawa ke kuburan. Mohon maaf, Pak Wabu, di mana dikuburkan? Di depan. Ya. Jenazah dibawa ke kuburan. Saya akan berhenti pada saat memasukkan jenazah dalam kuburan. Tidak apa-apa. Supaya paham bagaimana alurnya sampai dimasukkan jenazah. Begitu jenazahnya almarhumah sampai di pekuburan, maka semua yang mengantar jenazah menjadi tata tertib atau aturan. Begitu kita mengantar jenazah, aturan-aturannya kita disunahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Yang umum adalah Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang kedua, jangan melangkah-langkahi kuburannya orang. Karena sebenarnya tentang hakikat orang mati, jasadnya dia mati, ruhnya tidak ada yang meninggal. Maka adabnya Nabi dan para sahabat kalau pergi secara kubur, ada terlintas satu riwayat bahwa orang yang meninggal itu pendengarannya lebih tajam dibandingkan kita yang masih hidup. Maka para salafus saleh kalau pergi ke kuburan, sendalnya dipegang. Lalu, kenapa ia pegang sendalnya? Karena dia berkata, saya tidak mau jangan sampai terbangun orang tidur ini di bawah. Maka jangan langkah-langkahi kuburannya orang. Termasuk jangan ludah sembarang di atas kuburannya orang. Bagaimana perasaan tak, Bu? Kalau tidur kin ada yang ludahi muka atas. Apalagi yang ludahi bom benta. Ayo jangan meludah sembarang. Ayo. Sampailah jenazahnya di tempat yang sudah dibukakan ataukah galian yang sudah disiapkan. Maka disitulah menjadi kewajiban kita keluarga, khususnya jika yang meninggal adalah istri, tentu kewajibannya suami bertanggung jawab memasukkan istrinya. Kalau yang meninggal ayah, maka tentu kewajibannya kita anak-anaknya untuk memasukkan dalam kuburannya. Ustaz, saya tidak tahu bagaimana mau memasukkan jenazah dalam kuburan. Kita akan kursus singkat. Insya Allah pulang bisa dipahami dan kita akan lakukan nanti jika ada orang meninggal. Bagaimana tata caranya memasukkan jenazah? Mohon maaf Ibu, tidak apa-apa. Saya ambil perumpamaan istri yang meninggal. Tidak apa-apa Ibu.
Mau jadi lebih dulu kita dulu meninggal dan saya. Tidak apa-apa nih. Siapa yang berhak memasukkan jenazah kalau istri yang meninggal? Kalau boleh ditanya semua yang hadir, suaminya kah sendiri ataukah suaminya orang? Kira-kira siapa yang paling bagus? Kan tentu jawabannya suami sendiri. Ustaz, kan suami tidak mau, Ustaz. Karena bilang orang tua ya jangan masuk jenazah. Saya tanya orang tua di kampung, kenapa dilarang itu suaminya kasih masuk jenazah, Pak Haji? Dia bilang, makoto sih ada syarat-syarat. Saya bilang, oh tidak bisa. Rasulullah mengajarkan sebaik-baik memasukkan jenazah adalah keluarga intinya sendiri. Nah bilang, anu Ustaz, nak malolo mubi tawin nak, maka memang bapak, nah jangan sampai ya roda nono dengan ternyata itu ada hubungannya dengan lamar hukum. Jadi saya tanya, kalau kita yang memasukkan jenazah istri Pak, jangan khawatir. Begitu keluar kita dari kuburan, langsung berdiri, ambil pohon yang kuat, lalu pegang sambil membaca salawat dan baca sara. Maka dah puang, pakai jekang sama pakai jana yahi ku kata ninggere. Ulangi. Nanti rekamannya bisa dilihat. Baik, jenazah istri akan dimasukkan dalam kuburan. Maka kakak atau suami yang berada di kepala, anak pertama di bagian tengah, anak kedua di bagian kaki. Apa yang kita kerjakan di tempat itu? Jenazah kita ambil, pada saat jenazah istri kita pegang, silahkan langsung baca di situ. Boleh yang pertama, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Boleh yang kedua, Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Ustaz Ansar, dua-duanya biasa aku pakai. Dimasukkan jenazah di dalam lahat dalam posisi sempurna, tentu menghadap ke kiblat. Tapi mohon maaf, yang biasa memasukkan jenazah, saya yakin pernah itu dapat kejadian nyata, jenazah setiap dihadapkan ke kiblat, na putar alena. Pasti itu purakin runtuh. Kenapa ada jenazah tidak mau balik menghadap ke kiblat? Supaya kita semua tahu. Tergantung sifat-sifat. Bangka tua tahu maraji masuk pajananya ke menjak sifat lo daripada narupa tahu. Betul tidak? Di tempat kita takziah kurang lebih 45 kilo pernah kejadian. Puang ngaji. Setelah dikubur, mohon maaf, galian ditutupkan di dalam kuburan yang sudah dimasukkan jenazah, tapi tanahnya tidak cukup. Diambil lagi tanah, tidak cukup. Kesimpulannya, diambilkan mobil trek tanah dimasukkan di kuburan. Selesai tanah diturunkan, tanahnya tidak cukup. Diambilkan 2 mobil trek, ternyata juga tidak cukup. Saya tanya, agama siapa-sifatnya? Begitu dia. Ditanya itu asuna. Itu memang perlu dibaik-baiki sifatnya. Jangan sampai belah. Menyata mana matu. Kejadian semua itu. Pernah kejadian di kampung di Maros. Bukan kampungku tapi daerahku. Pada saat hidup almarhum, orang tuanya dia tendang seperti bola pada saat hidup. Rajin sembahyang berjamaah. Tapi kalau marah, tendang ibunya seperti bola pada saat dia marah. Na'udzubillah min dzalik. Setelah dikubur, setelah azhar, maghrib tiba, lolongan anjing tidak pernah berhenti melolong. Kira-kira lolongan anjingnya kurang lebih begini. Boleh saya contohkan, Pak? Tapi jangan bilang anjing ini persis. Lolongan anjingnya seperti ini, bersaut-sautan. Petir datang, silih berganti. Padahal baru sudah maghrib kejadiannya. Lolongan anjing itu tiba, petir datang, badai datang. Raji masung pajang, najakaya, madoraka lokali tomatuan. Jangan bangga rajin salat. Kalau selalu disakiti artinya orang tua, mohon maaf. Dikembalikan. Setelah jenazah berada di bawah, diposisikan mirip menghadap ke kiblat. Apa yang dibaca? Berlakulah tuntunannya. Apa yang dibaca sebelum dibaca ayatnya, mesti jenazahnya diperbaiki dulu. Kain kafannya, bagian pengikat tengah dan kaki, perlukah dibuka? Ada 2 jawabannya. Boleh dilepas pengikatnya,
boleh juga tidak, tapi kalau dilepas jangan dibuka kain kafannya jenazah. Ya mau dibuka bagian kepala. Di bagian kepalanya sebaiknya lepas pengikatnya supaya pipinya almarhum istri Pak, supaya pipinya anakta almarhum anakta, kalau anakta yang meninggal mesti sempurna wajahnya kelihatan, dan pipinya pada saat terbuka pipinya wajib tidak ada penghalang antara pipi dengan tangan. Jadi ini mesti terbuka. Berarti kan dilihat jenazah kalau begitu. Betul tidak Pak? Siapa sih suami tidak menangis kalau anaknya, istrinya meninggal? Siapa seorang ayah yang tidak menangis kalau anaknya yang dia kuburkan di dalam? Maka ibu-ibu boleh tanya sebentar suami. Kira-kira menangis di suami tak kalau meninggal? Halo? Halo? Ibu jawab dulu. Sebentar tanya suami tak bilang, Pak, kira-kira kalau meninggal tak menangis? Belum tentu suami tak menangis. Perbedaannya kalau istri meninggal, suami duduk di luar, di depan rumah. Tapi kalau istri meninggal, suami meninggal, istri ada di samping kepalanya suaminya. Betul tidak? Lihat nih Pak, bedanya itu suami dengan istri. Ini temanku baru-baru meninggal, istrinya di luar. Saya bilang, kenapa almarhum Umi? Cika. Sambil merokok, nah buka songkoknya. Dia bilang, lama mentomi sakit. Cika. Tapi coba beda perhatikan kalau suami meninggal, istri itu ada di sampingnya kepala. Dia maki, sakinah sayanta semua Pak. Bahkan ada biasa istri kodong pingsan, belum bicara, belum pernah jawab pertanyaan tapi pingsan misalnya. Dan itu biasa saya lihat banyak istri pingsan pada saat meninggal suaminya. Tapi boleh semua jawab malam ini. Pernahkah ibu melihat dan bapak melihat kalau istri meninggal, pernahkah bapak melihat ada suami yang pingsan? Pura kimita? Mungkin pura kimita? Pernah kau terima tekanan. Sembarang nabilan di. Jenazah sudah terbuka wajahnya, maka apa yang dibaca di saat kita sudah menyaksikan wajahnya? Maka dibacalah ayatnya ada dalam surat Taha. Minha khalaqnakum. Artinya supaya kita mengerti tata caranya. Dari tanah engkau berasal. Ambilkan segenggam tanah. Tanah itu disimpan di mana? Di samping bibirnya. Tanah pertama. Lalu dibaca lagi sambungan ayatnya. Wa fiha nu'idukum, dan sekarang engkau dikembalikan ke dalam tempat asalmu. Ambilkan segenggam tanah, tanah itu disimpan di mana yang kedua? Boleh di sampingnya yang kedua, di bagian sini juga dibolehkan. Terjadilah dialog antara suami dan istri pada saat tanah itu dibasuhkan. Pada saat tanah itu disimpan di tempat yang kedua, apa dialognya? Dialognya seperti ini kurang lebih hakikatnya. Suami akan berkata, Ya Rabb, telah kutunaikan kewajibanku sebagai suami, Ya Rabb. Lihatlah Ya Rabb, istriku adalah tanggung jawabku. Maka tiba waktunya sebagai suami, ku antar istriku di tempat terakhirnya, Ya Rabb. Ampuni dosanya ya Rabb, ampuni dosanya ya Rabb, supaya ia mudah menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ampuni ya Rabb, ku ampuni, kuikhlaskan dosa-dosanya ya Rabb. Kapan suami berkata seperti itu di dalam kuburannya istri, insya Allah istri tak akan selamat menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Tapi kalau suaminya orang kasih masuk nanti Bu, masa bilang begini suami orang, Ya Rabb ampuni dosanya istri orang ya Rabb. Itulah kenapa mesti kita. Dan ini semua materi-materi yang selalu saya ajarkan jemaah pada saat berada di tanah suci. Supaya mereka paham memandikan, mereka paham mengkafani, mereka paham mengimani, dan seterusnya sampai memasukkan jenazahnya keluarga. Apa Tosen bilang istri dalam lahatnya, ia pun berkata, Ya Rabb, terima kasih Ya Rabb yang menyentuh wajahku
Tangan terakhir adalah tangan suamiku ya Ram. Tidakkah beruntung Ki Bu, kalau meninggal Ki, yang menyentuh-nyentuh wajah terakhir adalah tangannya suami tak sendiri. Kira-kira beruntung tidak? Itulah pentingnya. Inilah gunanya kita takziah, ilmu bisa dibagi. Kalau Ustaz Hasan tidak mau juga terlalu banyak ketawa, supaya pulang Ki dapat ilmunya dan berkahnya. Insya Allah. Lalu disambung lagi ayatnya. Wa minha nukhrijukum taratal ukhra. Dan wahai istriku, kita akan dibangkitkan sekali lagi dan digenggamkan segenggam tanah. Boleh disimpan yang ketiga kalinya di samping, boleh juga di bagian sini, juga tidak mengapa. Dan setelah dibacakan itu, silahkan tambahkan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai ayat terakhir, dan setelahnya dibaca ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap kepada Rabbmu dengan jiwa dan hati yang bersih. Pada khuli fi ibadi, wa dakhuli jannah. Sungguh taman-taman surga akan menjadi tempatmu. Tatap kembali istri tak Pak. Baru kepalanya dikasih rapa hidungnya. Pas hidungnya. Itu disunahkan hidungnya rapat dengan tanah. Jadi boleh diperhatikan sebentar Bu, pulang Ki, suruh suami tak baring Ki dulu Pak ya, baru kasih miring ya. Baru bilang kayak hidung tak Pak, kasih masuknya. Sudah itu semua kita baca Pak Ibu, tiba waktunya kita akan turunkan tanah. Boleh di situ kita ucapkan, istriku, mohon maaf kami akan pulang. Saya dan pengantarmu akan pulang. Dan kalau ada rencana tak Pak, boleh juga di situ berbisik, istriku. Sekaligus saya juga mengatakan, mohon maaf dan mohon doa restu Adinda. Turunkan papannya, turunkan tanahnya. Dan setelah itu, wakafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Kita akan tutup takziahnya. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat apa yang mau diambil dari kematian? Sederhana. Tidak ada orang hidup lama di dunia. Kita semua sebentar lagi juga akan meninggal. Betul tidak? Coba makin. Kita menuju ke tempat itu. Maka renungkan dan pikirkan sendiri bekal yang akan dibawa. Dan boleh kupastikan malam ini tidak akan ada orang yang temani di tempat itu. Tidak ada. Jangankan istri anak tak saja akan pulang. Maka nasihat itulah yang paling bagus kita ambil diri kita. Apakah sudah siap kita menghadapi kematian? Karena kematian itu tidak perlu jadi tanya siap atau tidak. Kalau datang sebentar setelah takziah, sabar karena memang sudah waktunya. Dan tanda-tanda umum yang cepat meninggal di antara jemaah yang hadir pada saat ceramah takziah berlangsung, perhatikan. Siapa yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung, umumnya itu yang paling cepat meninggal. Baru-baru ada lagi jemaah, dia bilang, Ustaz mau dipanggil lagi takziah. Malam keberapa? Malam pertama. Saya bilang, ini ada baru-baru di situ. Dia bilang, ini lagi Ustaz yang meninggal ya. Kemarin waktu tak ceramah takziah, dia memang mengantuk. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah terbesar dari kematian. Kalau baik sifatnya, nanti meninggal banyak orang yang menangis begitu kita diantar ke kuburan. Tapi sebaliknya kalau tidak baik sifatnya, meninggal nanti, mohon maaf, dipastikan malam ini tidak ada orang yang meneteskan air mata pada saat mati. Betul tidak? Yang banyak-banyak uangnya, rajin-rajin bersedekah. Karena orang yang rajin bersedekah pada saat meninggal banyak orang yang pasti ini. Coba jujur Ki, baru kita tutup. Orang yang meninggal orang kaya dan rajin bersedekah. Sedih tidak pada saat meninggal? Tapi diputar Ki jalan ceritanya. Kalau yang meninggal orang kaya tapi sana sekena. Ada menangis? Menangis Ki? Kenapa tidak menangis Ki? Dengar kami itulah sekena. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mengambil sekali lagi pelajaran dan akhirnya kita tutup bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi barakatil Fatihah. Wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.